Nah, mulai ya. Hilang, Dra. Enggak apa, bukan. Enggak apa. Sampai Pak. Selamat sore. Iya. Tolong umum satu nomor saya bagikan. Iya. Sedangkan saya hadir bersama komisioner dari Komnas HAM, kemudian dari LPSK dan penyidik. Pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan rekonstruksi berlangsung kurang lebih sekitar 7,5 jam. Sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, ya, tim sus diperintahkan untuk setransparan mungkin di dalam pelaksanaan rekonstruksi yang berjalan 7,5 jam tersebut. Seluruh rangkaian sudah kita adegankan ya, dari 3 TKP, 2 TKP asli dan 1 TKP yang pengganti, yaitu TKP di Magelang. Magelang tadi sudah kita mainkan dari jam 10 pagi dengan melibatkan 4 tersangka. Kemudian ada beberapa saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang di Magelang sudah dilaksanakan. Kemudian di TKP kedua yang di Saguling juga di 36 adegan juga sudah diperagakan oleh para tersangka dan juga ada saksi terkait menyangkut masalah peristiwa yang ada di Saguling. Demikian juga TKP yang terakhir, TKP di Duren 3. Ada 27 adegan juga diperankan semuanya oleh para tersangka dan juga para saksi terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut. Demikian juga untuk pelaksanaan rekonstruksi ini tetap ya, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri agar transparan, akuntabel dan objektif. Kita juga menghadirkan para pihak. Ya, dari pihak eksternal ada dari pengacara para tersangka juga hadir. Kemudian dari pihak eksternal juga dari komisioner Komnas HAM mengikuti secara runtut dari TKP pertama, kedua dan TKP ketiga. Demikian juga dari Kompolnas juga mengikuti dan dari LPSK juga melakukan pendampingan terhadap Barada E ya, dari mulai TKP 1, TKP 2 dan TKP yang ketiga. Ya. Ini adalah komitmen kami rekan-rekan yang sesuai dengan arahan Bapak Kapolri. Untuk menyingkat waktu, saya berikan kesempatan dari Komnas HAM menyampaikan ya hasil pengamatan dari TKP 1, TKP 2 dan TKP 3. Kami persilakan. Kalau ini saya izin buka. Maju, Pak. Bapak ke kanan, Pak. Ke tengah, Pak. Cakep. Terima kasih. Yang pertama-tama memang kami datang mengikuti acara rekonstruksi ini karena undangan dari teman-teman kepolisian yang memang sejak awal berkomitmen kepada kami untuk terbuka, transparan dan prosesnya akuntabel, dan kami mengucapkan terima kasih. Dan selama proses, apakah kami punya hambatan dan sebagainya? Tidak punya hambatan. Jadi prosesnya kami bisa akses, ya. Secara keseluruhan kami bisa akses mulai dari Magelang yang tadi dilaksanakan, terus habis itu di Saguling, terus juga di TKP Duren 3, TKP terakhir. Itu semua proses kami ikutin, kami catat ya dengan baik. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah dalam konteks hak asasi manusia, proses tadi dilaksanakan secara imparsial. Ada beberapa perbedaan antara pengakuan A dan pengakuan B di masing-masing pihak. Tapi masing-masing pengakuan itu juga diuji. Jadi dikasih kesempatan oleh teman-teman penyidik untuk juga melaksanakan rekonstruksinya. Nah, itu menurut kami sebuah proses yang yang sangat baik dalam konteks hak asasi manusia. Proses ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip fair trial, sehingga setiap pihak yang memiliki kepentingan untuk pembelaan dirinya tadi dikasih kesempatan seluas-luasnya. Dan ini praktek yang baik, dan semoga harapan kami nih Pak Adrian di Tipidum tidak hanya kasus ini, tapi juga kasus-kasus yang lain. Jadi praktek ini tadi yang kita laksanakan, kita lihat makanya cukup lama karena tidak hanya satu pihak, satu keterangan, tapi juga ada beberapa keterangan yang berbeda dan dikasih kesempatan
yang berbeda itu untuk juga memberikan keterangan dan melakukan rekonstruksi. Itu satu hal yang baik. Yang berikutnya adalah apa kepentingan Komnas HAM dalam konteks ini. Nah, Komnas HAM juga melakukan pendalaman, dan dengan dibukakan akses seperti ini, pendalaman kami semakin terang benderang. Beberapa hal terkonfirmasi, dan terkonfirmasinya dengan cukup mendalam karena memang sekali lagi TKP-nya kalau dalam konteks Komnas HAM indikasi kuatnya obstruction of justice, sehingga memang banyak berubah begitu. Tapi dengan proses yang terbuka tadi, transparan tadi, dan masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya dengan keterangan, membuat rekonstruksi sendiri, dicatat sama penyidik. Ya, saya kira proses tadi juga mendorong terang benderangnya peristiwa. Kalau masih ada perbedaan, ya nanti akan diuji di mekanisme pengadilan. Dan sekali lagi Komnas HAM mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman kepolisian. Tidak hanya soal kami diundang, ya, menepati janji kami untuk mendapatkan informasi dan sebagainya, tapi yang lebih penting adalah proses ini dilakukan secara imparsial. Masing-masing pihak diberi kesempatan, dan ini akan menuju pada objektivitas proses. Dan itu yang catatan yang paling mendasar dalam proses ini. Terima kasih. Mungkin Pak Duka. Ya, satu poin tambahan saja. Saya kira Komnas HAM saat ini sedang dalam proses finalisasi laporan. Artinya informasi, keterangan, dan data-data tambahan yang didapatkan dari pagi sampai sore ini akan menjadi tambahan kami memfinalkan laporan. Dan minggu ini rencananya akan kami serahkan kepada teman-teman tim sus, Polri, dan ini tidak berapa lama lagi. Artinya kami juga menginginkan bahwa nanti semua keterangan atau dari bukti fakta dari semua pihak diuji di pengadilan, termasuk dari Komnas HAM. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dari LPSK kami memang sejak awal mendampingi Richard Eliezer selaku tersangka, dalam hal ini juga posisinya sebagai justice kolaborator. Dari sejak awal tadi pagi berangkat juga sudah kami koordinasikan dengan Polri dari kemarin dan kuasa hukumnya untuk Richard Eliezer bisa hadir di acara rekonstruksi ini untuk sebagai komitmen dia untuk mengungkap kejahatan ini. Nah, tadi sudah dilakukan rekonstruksi, kami mengikuti, mendampingi Baradae ya dari rumah Magelang pengganti ya Pak ya, terus kemudian di Saguling dan Duren 3, seperti yang disampaikan oleh Komnas HAM bahwa ada beberapa versi dari beberapa para tersangka ini, dan semuanya difasilitasi untuk direka ulang. Jadi masing-masing versi juga kemudian diadegankan sehingga semua versi ini nanti akan dirangkum oleh penyidik. Harapannya sih rekonstruksi ini menguatkan penyidik untuk mengungkap kasus ini semuanya dengan secara lebih terbuka. Nah, nanti harapannya juga Baradae juga tetap berkomitmen untuk mengungkap kejahatan ini sampai di pengadilan, dan sekali lagi memang akan diuji di pengadilan dan bagaimana putusannya nanti di pengadilan. Jadi itu Pak, terima kasih. Terima kasih dari Komnas HAM dan juga dari LPSK. Rekan-rekan para pihak yang diundang oleh tim sus, dalam hal ini oleh Pak Dirtidum, ini menjalankan diferensiasi fungsional. Ya, artinya apa? Bahwa beliau ini memiliki sudut pandang sendiri untuk bisa menilai, kemudian mengukur, dan nanti dituangkan dalam laporan masing-masing. Komnas HAM memiliki sudut pandang sendiri, Kompolnas memiliki sudut pandang sendiri, LPSK tidak menyampaikan sudut pandang sendiri. Oleh karena diferensiasi fungsional ini dalam rangka untuk terus mempertahankan bahwa proses yang ditangani oleh tim sus ini berjalan secara transparan, kemudian objektif, dan juga akuntabel. Ya, cukup biarkan kan? Belum Pak. Pak Dedi. Penembakan Pak ya? Pak Dir. Materi Pak Dir jawab. Terima kasih Pak Kadif Humas, selamat sore rekan-rekan.
Ini pertanyaannya terkait sama dengan yang dijelaskan tadi teman-teman Komnas HAM, bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan penjelasan terkait apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami pada saat kejadian itu. Sebenarnya ini adalah mekanisme standar, SOP standar yang dilakukan bagi pihak atau tersangka yang merasa tidak melakukan adegan itu, boleh mengajukan keberatan. Keberatan dalam hal ini tentu keberatan tersebut akan kita berikan pemeran pengganti figur. Nah, dalam proses kali ini ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal. Misalnya saya kasih contohnya, contoh mudah. Mas itu menurut saya ada di situ, tapi Mas itu mengatakan enggak, dia tidak di situ, ada di sana. Nah, kalau dia tidak mau terima, kita pakai pemeran pengganti di sana. Paham ya? Ini sebaliknya seperti itu. Ini yang tadi dimaksud, kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pihak yang terlibat di dalam proses rekonstruksi ini, khususnya para tersangka. Mereka ini kan masing-masing adalah saksi mahkota, ya, saksi mahkota, sehingga saling menyaksikan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan pada saat itu. Oleh karena itu, kalau di dalam pemeriksaan ada namanya konfrontir. Kalau dalam rekonstruksi, kita memberikan kesempatan bagi mereka, kalau mereka menolak untuk melakukan adegan, kita akan menunjuk figuran atau pemeran pengganti. Saya kira gitu. Pak Andi. Tadi ada beberapa fakta baru, misalnya soal Saya langsung jawab, itu nanti menjadi materi di penyidikan. soal pisau Pak, yang terakhir Pak, yang soal pisau di adegan 74 iya. ada 2 pisau, 1 hati, itu bagaimana Pak? Itu pisau yang dibawa oleh saudara Kuat dari Magelang. Untuk apa Pak? Itu Direkonstruk. pada saat kejadian ada di Magelang, ada peristiwa sehingga itu digunakan oleh Kuat. Ya. Pak, jumlah alat bukti terkait Pak, penembakan, perlu dijelaskan, Pak, sampai sekarang Pak. Apa aja Pak? Masuk materi nanti aja. Ya, karena semua tadi buka masker, saya juga buka masker. Ya, oke teman-teman. Pak, terkait penembakan, Pak Sambo itu menembak nggak sih, Pak? Banyak teman-teman yang mengawal terus jalannya proses penyidikan kasus Durian 3. Ya, besok lagi. Besok lagi. Pak Dedi, Pak Sambo itu menembak Brigadir J nggak sih Pak? Bila itu benar, Pak Sambo itu menembak Brigadir J. Pak Sambo menembak Pak Brigadir J Pak. Biar jelas Pak. 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 Pak Dir.